Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sekarang kita mengkaji tentang sifat wajib Allah. Di mana sifat wajib Allah yang kita ketahui ada 20, sifat mustahil 20, lalu sifat jaiz 1. Ya, ini biasa dikaji di kitab Aqidatul Alam. Ya, jadi 20 itu ternyata dibagi menjadi 4. Ini menurut pendapat ulama yang lainnya, bahwasanya bisa dikelompokkan menjadi 4 sifat Allah. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Nafsi itu kan kalau intinya eksistensi gitu ya. Jadi ini yang dimaksud nafsiyah adalah yang menunjukkan keberadaan atau eksistensi Allah. Yang masuk ke ini adalah sifat wujud. Jadi ada 20 ya, dari sifat wujud sampai mutakaliman. Itu dikelompokkan menjadi 4. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menafikan segala sifat yang 5. Atau dengan kata lain, hanya Allah lah pemilik sifat ini. Yaitu apa? Sifat qidam, baqo, mukhalafatul hawadis, yamuhu binafsih, wahdaniyat. Ya, semua ini hanya Allah yang mempunyai. Qidam artinya dahulu ya. Baqo itu kekal dan beda dengan makhluk. Ini sifat yang memang benar-benar hanya Allah yang punya. Beda nanti dengan sifat yang lain ya, seperti sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang ketiga yaitu sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Ya, seperti qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jumlahnya ada 7. Ini beda dengan salbiyah. Kalau salbiyah itu hanya Allah yang punya. Kalau ma'ani ini makhluk pun bisa, walaupun dengan kaifiyah yang berbeda. Yang keempat yaitu sifat ma'nawiyah, yaitu kondisi yang selalu menetapi sifat ma'ani. Di mana di sifat ma'ani ada qudrat, maka di sifat ma'nawi ada qadiron atau kaunuhu qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, dan yang terakhir adalah mutakalliman. Ini jumlahnya 7 tambah 7 14 tambah 5 19 tambah 1 20. Berarti total jumlahnya ada 20. Lalu kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Sifat yang meniadakan adanya sifat Allah yang sebaliknya disebut dengan A nafsiyah, B salbiyah, C ma'nawiyah, D ma'ani. Apa teman-teman? Ya, betul sekali. Jadi jawabannya B ya, salbiyah. Ingat ya, keywordnya atau kata kuncinya adalah meniadakan. Meniadakan sifat yang sebaliknya dari sifat Allah, yaitu sifat salbiyah. Yang kedua, ini lebih ke arah penerapan dalam sebuah teks Al-Quran. Perhatikan surat Yasin berikut ayat 82. A'udzubillah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah bersifat a-nafsiyah, b-salbiyah, c-ma'nawiyah, d-ma'ani. Ya, teman-teman, ini kira-kira kalau dalam 20 sifat Allah ini masuk ke sifat mana? Nah, ini artinya apa? Ketika Allah menginginkan sesuatu hal, Allah tuh tinggal mengucap kun fayakun, jadi maka jadilah. Berarti di sini Allah mempunyai sifat irodat, kehendak. Tadi irodat itu masuk ke mana? Ada ingat? Coba kita lihat. Irodat itu masuk mana? Ternyata masuk ke sifat ma'ani. Berarti jawabannya adalah, ya dari sini jelas sekali ya, berarti sifat ma'ani. Jadi jawabannya adalah D, sifat ma'ani. Lalu yang ketiga, Qul huwallahu ahad. Ini surat Al-Ikhlas. Ayat di samping menjelaskan bahwa Allah itu bersifat apa? Nah, ini Qul huwallahu ahad, kira-kira ini tentang apa? Ya, ini tentang keesaan Allah. Katakanlah Allah itu esa. Nah, berarti kalau keesaan Allah ini kan berarti sifat wahdaniyat. Wahdaniyat tadi masuk ke mana? Coba kita buka lagi. Wahdaniyat itu masuk ke sifat salbiyah ya. Berarti jawabannya adalah sifat salbiyah yaitu B. Wallahu a'lam. Maka terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.